Sekarang kita masuk ke cobaan yang datang ke individu-individu. Apa sebabnya? Kalau orang kafir atau orang fasik. Fasik ini teman-teman istilah bagi orang muslim tapi masih banyak dosanya. Jadi kita punya ada mukmin, ada fasik, ya, ada kafir. Mukmin beriman sama Allah. Fasik beriman sama Allah tapi masih buat dosa. Dan orang kafir. Ini juga di alam jin ada ini tiga. Ada jin mukmin, ada jin fasik, ada jin kafir. Hanya di alam jin, khusus jin yang fasik sama jin yang kafir, namanya syaitan. Namanya syaitan. Dipimpin oleh iblis. Jadi keliru kalau teman-teman bilang semua atau iblis itu raja jin, salah. Dia raja syaitan. Di alam jin ada jihad, ada dakwah, ada jin-jin beriman di sana. Ini disebutkan dalam surah Jin. Allah turunkan 17 ayat pertama menjelaskan masalah itu. Yang jelas kita bicara sekarang masalah orang yang fasik sama orang kafir di kalangan manusia. Ini sering mendatangkan cobaan khusus individu, sakit, ya, kehilangan harta, bangkrut usaha, cerai rumah tangga, apalah. Ini karena dosa-dosa mereka. Dan kalau orang fasik, tujuannya sama orang kafir tadi untuk memberhentikan mereka dari dosa itu. Dan kalau dia fasik bisa jadi pembersihan dosa. Sebagaimana hadis Nabi SAW riwayat Imam Muslim, tidak ada yang menimpa seorang muslim dari capek, letih, gangguan orang, bahkan duri yang menusuk tubuhnya kecuali jadi pengampunan dosanya. Kalau orang fasik bisa bersihin dosanya, tapi dosa-dosa kecil. Kalau orang kafir peringatan. Sekarang orang fasik juga sekalian peringatan, gitu kan? Ya sudah kasih contoh tadi. Fasik itu juga teman-teman sekalian tujuannya agar dia berhenti dari perbuatan salahnya. Karena orang kalau sakit tidak bisa, malas. Orang kalau biasa ke diskotik malam-malam, lalu dia lagi sakit, temannya telepon, ayo kita ke diskotik, saya lagi sakit. Dia nggak bakal, dia berhenti di situ. Bahkan jelas-jelas hukuman Allah yang datang dalam bentuk cobaan ini adalah bentuk kasih sayang Allah walaupun kepada orang kafir. Bagaimana kita memahami ini teman-teman sekalian? Saya kasih contoh, misal ada pencuri. Sini bilang pencuri juga ya. Pencuri. Setiap kali orang mau buat satu dosa, selalu Allah datangkan sinyal-sinyal supaya dia berhenti. Seperti rasa takut. Orang kalau mau berzina, orang kalau mau mencuri, pasti ada takut, pasti. Takut itu peringatan pertama. Ada orang mau berzina misalnya, dia pergi sama lawan jenisnya berkhalwat, berdua, maka yang terjadi adalah nanti dia punya rasa takut. Kalau dia tetap mau melangkah, nanti handphone dia ditelepon sama istrinya atau ditelepon sama suaminya. Tetap dia melangkah, nanti ada orang yang lihat dia di hotel. Nanti kalau dia tidak mau tetap melakukan, Allah buat dia ditangkap polisi. Dan seterusnya. Seperti itulah peringatan-peringatan Allah datang. Nah, pencuri, misal dia mau mencuri barang, dia kalau mau mencuri dia takut teman-teman. Tapi dia tetap jalan. Maka nanti ada orang yang lihat dia, mungkin dia berkelahi sama orang, dia berhasil lolos satu kali. Tapi Allah sudah ingatkan, kalau dia tetap mau mencuri lagi, maka Allah buat dia nanti ketangkap, digebukin. Orang Indonesia bilang gebukin. Sini apa? Keroyok. Dikeroyokin. Hah? Belasak.
dibelasak. Ini kalau dibelasak pun, tadi dikeroyokin itu bentuk kasih sayangnya Allah. Kenapa? Karena kalau tidak dibelasak tadi itu, dia tidak berhenti. Dia akan terus buat. Dan dosa itu kalau diulang, hukumannya di neraka juga double gitu. Beda hukuman orang zina 1 kali dengan orang zina 10 kali. Beda hukumannya. Beda, sebegitu juga orang sholat sudah 50 tahun dengan orang baru taubat tahun lalu, baru 10 tahun dia sholat atau baru 1 tahun, beda pahalanya. Itu secara akal sudah jelas ini kan. Jadi makin dia ulangin maka makin berat. Nah, Allah memberhentikan seseorang dari perbuatannya justru kasih sayangnya Allah itu. Karena kalau tidak, lebih berat nanti siksanya di neraka. Itu yang pertama penyebab daripada datangnya cobaan individu kepada orang fasik atau orang kafir.